Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Thomas Kamsik. Di sini dengan NIM B112 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan transformasi digital di era Smart City pada pemerintahan lokal. Di mana pada pendahuluan perkembangan teknologi digital ini telah mengubah paradigma tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan mendorong transformasi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan semakin menuntut untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi guna mewujudkan konsep smart city yang hanya berfokus pada infrastruktur digital, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan kepemimpinan. Era Smart City ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi berbasis digital, di mana kepemimpinan transformasi digital ini menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi dan perubahan organisasi. Kepemimpinan transformasi digital ini merupakan gaya kepemimpinan yang mengintegrasikan kemampuan teknologi dan visi strategis untuk kemampuan menginspirasi perubahan. Pemimpin digital ini tidak hanya berperan sebagai pengelola teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun budaya organisasi yang adaptif, inovasi, dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan inilah yang menekankan pemberdayaan sumber daya manusia melalui teknologi digital, komunikasi efektif, dan pengembalian keputusan berbasis data yang akurat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan transformasi digital ini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas layanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, implementasi kepemimpinan transformasi digital ini menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama dalam konteks pemerintahan daerah di negara berkembang. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai teknologi, resistensi budaya, birokrasi yang konservatif, hingga disparitas digital antara wilayah yang menyebabkan ketimpangan akses layanan. Untuk metode sendiri itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Studi literatur ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori yang kuat guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penulisan jurnal hal ini juga peneliti melakukan proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan implementasi gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kerja tim. Sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang relevan. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan peneliti sebelumnya, serta mengembangkan argumen yang meyakinkan untuk mendukung hipotesis yang diajukan. Selain memberikan dasar teori yang komprehensif, studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan beberapa sudut pandang dan temuan dari berbagai sumber guna memperkaya pemahaman terhadap isu yang dikaji. Untuk pembahasannya sendiri, dari mulai kerangka studi literatur dan dinamika kepemimpinan di era digital, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah mengubah secara fundamental cara organisasi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Baik di sektor publik maupun swasta, di tengah arus transformasi digital ini, peran kepemimpinan menjadi strategis khususnya dalam mengarahkan perubahan, membangun budaya inovatif, serta menjawab tantangan kompleks yang muncul akibat digitalisasi. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dikaji dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada dinamika kepemimpinan digital dan transformasional, serta implementasi terhadap kinerja organisasi, efektivitas kebijakan, dan ketahanan institusional di era digital. Dari mulai karakteristik penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti fokus utamanya adalah mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konteks, pengalaman, perspektif secara holistik. Teknik studi literatur ini yang digunakan ini memperkaya pembahasan dengan beberapa sudut pandang dari referensi ilmiah yang sudah ada, menjadikan penelitian ini berbasis pada data sekunder yang tervalidasi secara akademis. Untuk pendekatan studi literatur ini mengkaji kepemimpinan digital, di mana studi literatur ini merupakan metode yang paling efektif
untuk menelaah fenomena yang sedang berkembang. Seperti kepemimpinan digital di era transformasi digital, pendekatan ini diberlakukan melalui seleksi jurnal, buku, dan artikel ilmiah relevan. Selain mengidentifikasi temuan penting, peneliti juga dapat menemukan celah penelitian sebelumnya, serta merumuskan sintesis teori baru yang lebih aktual dan kontekstual. Ya, pembahasan itu adalah tantangan implementasi kepemimpinan transformasi digital dalam pemerintahan lokal. Meskipun kepemimpinan transformasi digital ini membawa berbagai potensi dan keunggulan bagi pemerintah lokal, implementasi tidaklah semudah yang dihadapkan. Pada sejumlah tantangan yang bersifat struktural maupun kultural, salah satu hambatan utama yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pejabat birokrasi. Kondisi ini berimbas pada minimnya kemampuan adaptif mereka terhadap perubahan teknologi yang cepat, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan berbasis data dan teknologi. Secara spesifik menyoroti bahwa masih banyak aparatur sipil negara yang belum siap, baik dari segi kompetensi teknis maupun kesiapan mental untuk bertransformasi secara digital. Ketidaksiapan inilah menciptakan gap yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif dan responsif. Selain itu juga budaya birokrasi yang selama ini cenderung kaku dan resistensi terhadap inovasi turut menjadi tantangan besar. Struktur hierarkis yang sangat formal dan didominasi gaya kepemimpinan transaksional kerap menjadi hambatan munculnya kreativitas serta kolaborasi yang merupakan inti dari kepemimpinan transformasional. Studi oleh Tulunggeng 2022 menegaskan bahwasanya keberhasilan transformasi digital ini sangat tergantung pada kemampuan kepemimpinan untuk bersikap adaptif dan maupun mengubah pola pikir organisasi secara menyeluruh dari birokrasi yang birokratis menjadi birokrasi yang inovatif dan lincah. Namun perubahan ini memerlukan dukungan sistematis yang kuat, termasuk kebijakan internal yang mendorong pembelajaran berkelanjutan, ruang untuk eksperimen digital, serta budaya organisasi yang mengapresiasi inovasi dan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Di sisi lain, tantangan teknis ini berupa ketersediaan infrastruktur dan akses teknologi yang tidak merata masih menjadi kendala signifikan, terutama bagi pemerintah daerah yang berada di wilayah tertinggal. Banyak daerah yang belum memiliki dukungan anggaran maupun kapasitas teknis yang memadai untuk membangun sistem digital yang tangguh dan keberlanjutan. Penelitian BED ini menyoroti pentingnya peran institusi seperti INA Digital sebagai arsitek integrasi sistem government untuk menjabani kesenjangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat saja tidak cukup tanpa adanya dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan transformasi digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkanlah pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Transformasi kepemimpinan harus selaras dengan reformasi birokrasi yang mendalam. Peningkatan kompetensi ASN secara sistematis serta penguatan dukungan teknologi dan regulasi yang relevan, pemerintah pusat memiliki peran strategis sebagai fasilitator untuk menyediakan kerangka kebijakan yang jelas, program pelatihan yang tersentralisasi, serta mendorong kolaborasi antar daerah guna mempercepat percepatan digitalisasi. Dengan demikian, visi kepemimpinan transformasi digital di level pemerintahan lokal akan lebih mudah diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan. Model ideal kepemimpinan transformasi digital di era Smart City. Berdasarkan hasil studi literatur dan komprehensif, model kepemimpinan transformasional digital yang ideal di era Smart City ini merupakan perpaduan antara kompetensi teknis, kecerdasan emosional, kemampuan adaptif, dan orientasi kuat terhadap pelayanan publik. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya semata-mata berfokus pada penguasaan teknologi digital, melainkan harus mampu membangun sinergi yang erat antara bagaimana pemangku kepemimpinan baik di internal organisasi pemerintahan maupun eksternal masyarakat luas, serta menjamin prinsip inklusivitas digital agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan Smart City. Model kepemimpinan ini menuntut pemimpin yang dapat memanfaatkan data sebagai instrumen strategis untuk mengambil keputusan
yang berbasis bukti, serta mengintegrasikan nilai-nilai inovasi secara berkelanjutan ke dalam budaya organisasi guna menciptakan lingkungan kerja yang progresif dan adaptif. Satika 2023 mengembangkan kerangka kerja 6 dimensi kepemimpinan digital yang telah terbukti berhasil diterapkan di Kabupaten Sumedang. 6 dimensi tersebut meliputi literasi digital sebagai fondasi pemahaman teknologi, visi transformasi digital yang menjadi arah strategis perubahan, fokus pada pelanggan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, kelincahan organisasi yang memungkinkan respon cepat terhadap dinamika, eksperimen risiko sebagai dorongan inovasi melalui trial dan error, serta kolaborasi sebagai sarana membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Kerangka ini selaras dengan prinsip smart governance yang menekankan pada partisipasi masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan akuntabilitas yang tinggi. Implementasi inovasi seperti sistem Office dan aplikasi WA Kipu memberikan bukti nyata bagaimana kepemimpinan digital ini mampu menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, melalui analisis Bliometrics, Utami dan Satika 2025 menekankan bahwa kepemimpinan dalam transformasi digital itu harus bersifat kolaboratif dan melibatkan multi aktor, keterlibatan warga, sektor swasta, akademis, dan organisasi masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam membangun digital leadership yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga inklusif dan partisipatif. Pendekatan kolaboratif ini sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pembangunan smart city yang multidimensional dan didukung oleh teknologi mutakhir. Dengan demikian, pemimpinan digital tidak hanya berperan sebagai motor penggerak internal, tetapi juga sebagai fasilitator ekosistem inovasi yang terbuka dan dinamis. Secara keseluruhan, model kepemimpinan transformasional digital yang ideal tidak hanya berfokus pada pengembangan individu pemimpin, melainkan juga harus membangun sistem kepemimpinan kolektif di dalam organisasi pemerintahan. 4 fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemimpin lokal di era Smart City ini adalah visi bersama yang kuat sebagai arah perubahan, berani untuk berinovasi dalam menghadapi risiko, dan ketidakpastian kapasitas digital yang memadai untuk menjalankan transformasi teknologi, dan keberpihakan terhadap pelayanan publik yang menjadi tujuan utama seluruh proses digitalisasi. Keempat fondasi ini menjadi pilar utama yang akan memastikan keberhasilan pembangunan Smart City yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah implementasi kepemimpinan transformasi digital dalam pemerintahan lokal ini menghadirkan berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, baik dari aspek sumber daya manusia, budaya organisasi, maupun infrastruktur teknologi. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pejabat birokrasi ini menjadi hambatan fundamental yang menghalangi efektivitas adopsi teknologi serta pemanfaatan data dan pengembalian keputusan strategis. Di samping itu juga budaya birokrasi yang masih sangat hierarkis dan berorientasi pada kepemimpinan transaksional kerap menghambat proses inovasi dan kolaborasi yang menjadi esensi utama kepemimpinan transformasional. Kondisi ini menegaskan pentingnya transformasi pola pikir dan budaya organisasi yang didukung oleh kebijakan internal yang mengedepankan pembelajaran keberlanjutan serta keberanian untuk melakukan eksperimen digital. Selain tantangan sumber daya manusia dan budaya, disparitas dalam ketersediaan infrastruktur dan akses teknologi antar wilayah juga menjadi kendala signifikan. Wilayah yang tertinggal dan wilayah dengan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan untuk membangun ekosistem digital yang memadai. Hal ini menuntut peran sentral institusi pemerintah pusat dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan teknis, baik anggaran secara merancang kerangka regulasi yang dapat menjabatani kesenjangan tersebut. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan terpadu, kepemimpinan lokal akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan agenda transformasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Mengenai model ideal kepemimpinan transformasi digital, kajian literatur ini menegaskan bahwasanya kepemimpinan di era smart city ini harus mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan kecerdasan emosional, kemampuan adaptasi dinamis, serta orientasi yang kuat terhadap pelayanan publik. Model ini mengedepankan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai syarat penting untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan penggunaan digital. Kerangka 6 dimensi kepemimpinan digital yang dikembangkan oleh Santika di tahun 2003 ini meliputi literasi digital, visi transformasi digital, fokus pelanggan, kelancaran organisasi, eksperimen risiko, kolaborasi yang memberikan fondasi yang kokoh dalam membangun smart government yang responsif dan akuntabel. Secara keseluruhan, kesuksesan transformasi digital di pemerintahan lokal sangat bergantung pada sinergi antara penguatan kompetensi SDM, perubahan budaya organisasi, penyediaan infrastruktur, teknologi, serta pembangunan model kepemimpinan yang holistik dan adaptif. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah daerah dapat mewujudkan smart city yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.